Alhamdulillah, tidak pernah lisan kita berhenti memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang muslim kita sangat yakin kalimat ini adalah kalimat penghubung antara kita dengan Sang Pencipta Allah, dan diberikan predikat oleh Sang Pencipta Allah dengan kalimat syukur, berterima kasih kepadanya, dan dengan itu segala kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi olehnya. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih langsung oleh Sang Pencipta Allah untuk menutup risalah langit. Tidak lagi Nabi dan Rasul setelahnya, sebaik-baik suri tauladan. Dan juga mengucapkan salam hormat kepadanya satu kali akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar sebagai seorang muslim setelah memuji Allah, alhamdulillah, kalau lisan kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita, bedah buku Kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita sudah menyelesaikan bab ke-24, masalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan sedikit saya reviewkan, salah satu kaidah penting dalam agama kita adalah setiap muslim wajib beramar ma'ruf dan wajib juga nahi mungkar. Amr artinya memerintahkan, ma'ruf adalah semua yang baik, yang dianggap baik dalam syariat kita. Ya, perintah untuk ibadah misalnya sholat, puasa, zakat, bakti sama orang tua, semua perbuatan-perbuatan baik diistilahkan dengan ma'ruf. Kita diperintahkan untuk mengerjakan, lalu kita memerintahkan orang lain atau menyampaikan agar orang lain mengerjakan. Terutama orang-orang yang dibawa tanggung jawab kita. Misal kami laki-laki kepada istri dan anak-anak, ibu-ibu kepada anaknya, juga mengingatkan suaminya tentu. Kemudian siapapun yang punya hubungan dengan orang lain yang dia lihat ma'ruf ditinggalkan, maka pada saat itu dia mengingatkan. Juga nahi mungkar, nahi artinya larangan, dan mungkar semua yang dianggap buruk dalam agama kita. Zina, riba, bohong, penipuan, kezaliman, semua itu wajib untuk diberhentikan. Nahi artinya menahan, dan itu kewajiban. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan, banyak sekali dalil berhubungan dengan masalah itu. Kalau seandainya kaum muslimin meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ini salah satu penyebab utama datangnya siksaan yang merata. Longsor, gempa, tsunami, ini semua karena adanya kemungkaran yang merata dan tidak ada yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Tidak ada sebab lain. Kalau dalam syariat kita, sebabnya hanya itu saja. Dan kalau seandainya ada dalam satu komunitas, seseorang justru dia amar ma'ruf nahi mungkar, pada saat ma'ruf ditinggalkan dia ingatkan, pada saat mungkar dilakukan maka dia juga ingatkan. Kalau datang musibah Allah datangkan, maka dia diselamatkan oleh Allah. Ini sudah kita ceritakan tentang kisah penduduk negeri Ila yang terkenal melanggar memancing pada hari Sabtu. Ya, sudah sering kita ulangi kisah itu, bagaimana mereka dilarang mancing hari Sabtu, tapi terpecahlah masyarakat waktu itu di wilayah Ila menjadi 3 golongan. Yang pertama, sengaja melanggar, berbuat maksiat dan tetap mancing hari Sabtu. Yang satu lagi melarang itu, dan yang satu justru melarang orang yang melarang perbuatan mungkar itu. Pada saat musibah datang, Allah kutuk mereka menjadi kera, lalu Allah binasakan. Yang Allah binasakan yang melakukan kemungkaran tadi, dan juga orang yang melarang orang berbuat atau melarang kemungkaran tersebut. Jadi kelompok ketiga ini orang saleh, baik, tetapi mereka bukan melarang orang berbuat mungkar, tapi mereka menahan orang yang melarang kemungkaran itu. Dia bilang sama teman-temannya, udah biarin aja, itu kan ahli neraka, nggak usah diingatkan. Justru karena perbuatan mereka ini, mereka juga kena kutukan pada saat itu. Jadi kita tidak boleh membiarkan ini. Dan sudah kita jelaskan juga hadis Nabi SAW yang ma'ruf. Kalau siapapun melihat kemungkaran, maka dia harus mengubah dengan tangannya. Artinya power yang dia miliki. Seperti pemimpin negara. Seperti pemimpin negara pada masyarakatnya, pemilik perusahaan pada pegawainya, orang tua pada anak, suami pada istri. Ini harus ya, dia menggunakan kekuatan tangannya, maksudnya powernya itu digunakan untuk menegakkan kebenaran ini. Kemudian juga
Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya, kalau dia tidak mampu dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman, dan tidak ada yang tidak bisa pungkiri dengan hati, ya. Jadi banyak sekali dari yang sudah kita jelaskan, dan yang terakhir saya ulangi pada saat sebelum kita tutup ceramah waktu itu di pertemuan terakhir adalah hadis Nabi SAW yang mulia, hadis Bukhari, perumpamaan kalian dengan orang-orang yang berbuat kemungkaran seperti kelompok manusia yang berada di atas kapal. Mereka ada di bawah, di dak kapal, kalian ada di atas kapal itu. Setiap kali mereka mau mengambil air, mereka selalu lewat ke atas. Jadi orang-orang yang berbuat dosa ini, kalau mereka lewat di depan orang-orang beriman, maka mereka merasa risih. Kenapa mereka melakukan perbuatan tersebut? Takut ditegur. Akhirnya mereka mengambil inisiatif. Mereka mengatakan satu sama yang lain, orang-orang yang berbuat kemungkaran, bagaimana kalau kita jebol aja kapal dari bawah, supaya airnya kita langsung ambil, tidak usah lagi melewati orang-orang yang di atas itu. Kata Nabi SAW, kalau kalian biarkan mereka menjebol kapal itu, maka tenggelamlah kalian semua. Artinya kalau kita biarkan mereka buat kemungkaran, dan kita tidak ingatkan, kalau datang musibah maka akan kena semuanya, termasuk kita yang tidak melarang perbuatan tersebut. Juga dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, yang kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah pernah mengutus Jibril datang ke satu wilayah untuk membinasakan, karena wilayah itu penuh dengan kemaksiatan. Lalu Jibril mengatakan, ya Allah, ada satu orang hambamu yang saleh. Di situ ada si fulan, saleh, ahli ibadah. Kata Allah SWT, mulai siksaan dari dia. Karena dia tidak pernah menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Ingin masuk surga sendirian. Maka itu tidak dibolehkan. Sekarang insya Allah kita akan masuk ke bab baru, masih bersambung sama itu, masih sama bahasanya. Cuman ini ancaman bagi orang yang menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkaran, tapi justru dia yang meninggalkan ma'ruf itu dan dia mengerjakan kemungkaran itu. Misal dia mengatakan, jangan berinteraksi riba misalnya, tapi dia praktisi riba. Misalnya, jangan berzina, tapi dia melakukan perzinahan. Jangan begini, tapi dia tetap melakukan. Ini ada ancaman khusus. Maka salah satu adab dan tata krama yang benar, kalau kita beramar ma'ruf nahi mungkar, justru kita orang yang paling pertama mengerjakan yang ma'ruf itu, dan juga kita orang yang paling pertama menjauhi kemungkaran yang sedang kita ingatkan. Saking pekanya dalam poin ini, para ulama salaf kita itu hati-hati sekali. Imam Malik rahimahullah, pernah saya ceritakan itu, beliau ditanya tentang keutamaan bebasin budak. Beliau tidak jawab selama kalau tidak salah 2 bulan, lama sekali. Setelah 2 bulan kemudian dia bilang di majelisnya, siapa yang kemarin tanya masalah keutamaan pembebasan budak? Angkat tanganlah orang itu. Lalu disebutkanlah keutamaan oleh beliau, utamanya begini dan begitu, banyak hadis. Setelah selesai orang itu bertanya, kenapa anda baru jawab setelah 2 bulan wahai imam? Apa jawaban beliau? Inilah yang kita maksudkan tadi ya. Beliau mengatakan, sesungguhnya saya selama 2 bulan kumpulin uang dulu untuk beli budak dan saya bebaskan. Baru saya ajarkan kepada kamu. Jadi beliau mempraktekin dulu, baru ajarkan ke orang. Karena kalau kita seorang praktisi, apapun yang kita sampaikan akan berbekas pada orang lain. Misal kita mengatakan sholat malam lah. Memang kita dasarnya orang yang sholat malam, maka akan berbekas pada orang. Tapi kalau biar retorikanya bagus, suaranya lantang, segala macam penampilannya bagus, tapi bukan praktisi, nggak akan ada efek. Orang cuma mengatakan, oh iya bagus ya ceramahnya, selesai. Tapi nggak ada orang praktekin. Kenapa? Karena memang dia bukan orang yang mempraktekkan itu. Allah SWT berikan keberkahan kalau kita memang mengamalkan. Berinfaklah, memang dia yang paling pertama berinfak. Gitu kan. Maka semua perintah agama dia melakukan, baru diajarkan ke orang lain, dan juga apa yang dia larang, dia termasuk orang yang menjauhinya. Tentu manusia bisa terjerumus dalam kesalahan. Kalau dia taubat kemudian dia terus memperbaiki, maka itu jauh lebih baik daripada orang yang terjerumus selamanya dalam kemaksiatan tersebut. Dalil pertama diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini, bab beratnya siksa orang yang memerintahkan kebaikan atau mencegah kemungkaran tetapi perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Diangkat firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 44 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kalian menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal
kalian membaca Alkitab atau Taurat? Tidakkah kalian berpikir? Tentu ayat ini teman-teman sekalian turun kepada para pendeta Yahudi, ya, di mana pada saat itu mereka justru menyuruh orang berbuat baik, tapi dia tidak kerjakan. Dia larang orang mungkar, malah dia lakukan. Ya. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, itu justru yang memerangi Nabi Sulaiman alaihissalam dan membenci beliau adalah para pendeta Yahudi pada saat itu. Bahkan pemimpin pendeta mereka itu memakai jasa dukun, ya, penyihir justru untuk membunuh Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi dia tidak berhasil. Yang jadi korban pada saat itu kalau tidak salah adalah istri Sulaiman alaihissalam. Tetapi di sini kita lihat bagaimana Allah SWT menegur mereka. Dan ayat ini kena turun disebutkan dalam Al-Quran, maka dia berlaku juga hukumnya kepada kita. Ya, siapapun yang menyuruh pada kebaikan tapi tidak melakukannya dan melarang kemungkaran tapi justru dia melakukan, maka kena ancaman ayat ini. Dalil yang kedua surah As-Saff ayat 2 sampai ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah jika kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Ya. Dari sini kita seharusnya menjadi praktisi, baru kemudian kita mengajarkannya kepada orang lain. Juga diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Syuaib alaihissalam dalam surah Hud ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Dan aku tidak berkehendak menyalahi kalian dengan mengerjakan apa yang aku larang. Dalam arti kata di sini Nabi Syuaib alaihissalam mengatakan, kalau aku larang kalian berbuat ini, aku pasti akan meninggalkan. Dan kalau aku suruh kalian ini, aku pasti akan melakukan. Dan itu ciri orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis pertama dalam bab kita ini adalah hadis nomor 203. Saya akan bacakan seperti biasa dari Abu Zaid, Usama bin Zaid bin Haritha radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bir-rajuli yaumal qiyamati fayulqa fin-nar, fatandaliku aktabu batnih, fayaduru biha kama yaduru al-himaru fir-raha." فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Seseorang laki-laki didatangkan pada hari kiamat, dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Maka keluarlah usus-usus perutnya. Lalu dia berputar mengelilingi ususnya sendiri bagaikan keledai yang berputar-putar di sekitar tambatannya. Maka para penghuni neraka mengerumuninya. Mereka berkata, wahai fulan, mengapa kamu ini? Bukankah kamu dahulu sering memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran? Maka dia menjawab, benar, saya dulu memerintahkan yang baik, tapi saya sendiri tidak melakukannya. Dan saya melarang yang mungkar, tapi saya sendiri melakukannya. Jadi hadis ini sangat jelas tentunya. Saya pernah mendapatkan sebuah kisah. Ini tentu terjadi bukan di negara kita ya. Allahu a'lam di kita ada tidak. Tapi dinukil ada salah satu dai di wilayah Mesir. Pada saat itu dia berceramah tentang sedekah. Dan retorika dia sangat bagus sehingga membuat orang berbekas, orang jadi mau sedekah, banyak yang menangis gitu. Termasuk yang hadir adalah anaknya sendiri. Pada saat dia pulang ke rumah, dia temukan anaknya lagi ngumpulin barang-barangnya. Terus ditanya sama dia, kenapa? Apa yang kau lakukan? Dia bilang, saya ingin bersedekah. Tadi kan ayah nasihatin kami untuk sedekah. Maka jawaban ayahnya, itu buat mereka bukan buat kita. Maksudnya itu kita suruh mereka, tapi kalau kita nggak usah. Ada orang begitu subhanallah, dia jadikan agama ini sebagai profesinya saja. Bagaimana dia mengumpulkan uang dari situ, sehingga dia nggak peduli apakah dia lakukan atau tidak. Dan ini masuk dalam ancaman ini. Ya.
keberkahan ilmu itu teman-teman pada saat kita praktikkan. Bahkan subhanallah para praktisi ilmu agama ini, kalau dia praktikkan dalam hidupnya, maka biar kita tidak ngomong itu sudah bisa jadi dakwah. Bisa jadi dakwah. Misal, Bapak Ibu rutin puasa Senin Kamis. Rutin kita puasa saja. Walaupun kita tidak ceritakan ke orang, kadang-kadang mungkin ada orang yang mau jamu kita, tapi dia tahu kita puasa. Mungkin menjadi penyebab hidayahnya. Malah dia jadi bertanya, kenapa puasa ya? Atau mungkin dia baca, apa ini orang kok puasa Senin Kamis, kenapa? Dibaca, lalu kemudian dapat petunjuk. Sering kali terjadi begitu. Ya. Apa yang kita lakukan itu Allah berikan keberkahan sehingga menjadi contoh bagi orang. Bahkan orang-orang yang suka menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran, kata ulama, di dunia selama dia hidup Allah perlihatkan banyak yang ikut dengan dia, mencontohi dia. Setelah dia meninggal akan dinukil kisah-kisahnya. Makanya kita temukan banyak sekali kisah orang-orang soleh yang sampai kepada kita sekarang. Bahkan kisah para sahabat yang sangat masyhur, ya, bagaimana kedermawanan Abu Bakar, bagaimana kedermawanan Utsman, bagaimana kedermawanan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Ubadah, yang sangat luar biasa gitu. Bahkan setiap kali saya bimbing umrah, saya selalu tunjukkan di Madinah itu ada satu building belum selesai pembangunannya di masjid belakang, paling belakang di Masjid Nabawi, paling pojok dekat jalan raya. Itu ditulis besar-besar pelang namanya. Building ini, hotel ini punyanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sudah meninggal 1000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, gitu kan. Beliau meninggal di tahun 37 Hijriah, 36-37 Hijriah. Sekarang sudah 1441, gitu kan. 1400 tahun lebih sudah meninggal. Tapi ada buildingnya, bagaimana bisa transaksi? Apakah anak cucunya yang lakukan? Ternyata tidak. Ya, saya sudah pernah sampaikan kisahnya, saya ingatkan kembali. Di zaman Nabi SAW, pernah Nabi SAW memerintahkan siapa yang membeli sumur dari seorang Yahudi yang pada saat itu tidak mau memberikan airnya kepada umat Islam, maka dijamin surga baginya. Utsman datang nawar, tanya Yahudi, "Hai Yahudi, saya mau beli sumurmu." Dia sebutin harga nggak masuk akal, 20.000 dinar. Ya kalau rupiah sekarang 6 miliar. Nggak ada sumur seharga itu. Tapi Utsman tidak nawar, langsung dibayar. Setelah dibayar sama dia, langsung Utsman mengatakan seteguk pun belum diminum sama air tersebut, padahal dia butuh, dia juga haus. Umat Islam waktu itu butuh, dan untuk bawa bekal ke medan perang. Waktu itu mau perang Tabuk kalau saya salah. Maka beliau mengatakan, mulai hari ini wakaf. Bukan cuma sumur itu, sekitar sumur itu juga ada banyak pohon-pohon kurma, gitu kan. Yang pohon kurma itu semua diwakafin. Dan subhanallah, saking berkahnya dan ikhlasnya niat beliau pada saat itu, di zaman Nabi SAW sampai meninggal, Utsman tetap urus kebunnya. Zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman beliau, pada saat beliau meninggal, Ali bin Abi Thalib memasukkan itu dalam program pemerintah. Maka kebun Utsman diurus oleh pemerintah pada saat itu. Hasilnya disedekahkan untuk Utsman bin Affan. Maka datang khilafah Umayyah, ya, dari tahun 40 sampai 132 Hijriah, itu semuanya menjalankan itu, turun-temurun. Allah buat mereka punya rasa peduli. Diuruslah kebun tersebut. Datang setelahnya Abbasiyah sampai 656 Hijriah juga sama. Sampai hari ini kerajaan Saudi masih mengurus kebun itu. Ya, kalau Bapak Ibu lagi haji atau umrah bisa bilang, saya mau lihat kebunnya Utsman bin Affan. Ada kebunnya. Pohon-pohon kurmanya dari zaman dulu. Ya, berbuah. Dan juga sumurnya masih ada. Saya pernah lewat di sumur itu. Salah satu teman saya dari Madinah mengatakan, ini sumurnya Utsman bin Affan. Yang dari dulu tuh, mungkin sumur kalau sudah 1000 tahun udah kering gitu. Ini subhanallah airnya masih ada dan masih jernih. Maka dari hasil kebun itu, pemerintah Saudi bukakan rekening atas nama Utsman bin Affan. Kemudian beliau pun dibelikan tanah sekarang oleh pemerintah Saudi dari uang itu sebagai program pemerintah. Dibangunin hotel, hasilnya juga kembali ke rekening dia lagi. Padahal Allah sudah meninggal. Bagaimana Allah menjadikan itu keberkahan, ya, keberkahan yang luar biasa. Jadi praktek-praktek amaliyah ini, itu baik kita sampaikan kepada orang atau tidak, itu dengan sendirinya Allah berkahi dan menjadi dakwah bagi orang lain. Dan sebaliknya, kalau seandainya itu diikuti dengan riya, diikuti dengan orang yang dipuji dan yang sejenisnya, maka otomatis akan hilang. Makanya Imam Malik rahimahullah, salah dari 4 imam madhab, menulis kitab Muwatta, buku beliau. Dan kitab Muwatta ini sekarang sampai zaman kita menjadi salah satu referensi utama hadis. Ada 9 buku hadis yang dijadikan referensi utama.
ya, Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nabi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, Sunan Darimi, Muwatta Imam Malik dan Musnad Imam Ahmad. Muwatta Imam Malik ini itu di zaman beliau tulis. Sekarang mungkin kalau dalam bahasa Arab ada 2 jilidan atau biasa kalau agak tebal 1 jilid. Sudah terjemahkan bahasa Indonesia juga. Buku ini termasuk salah satu dari 9 buku rujukan hadis dunia umat Islam. Itu beliau tulis pakai tangannya pada zaman itu. Waktu beliau tulis dan beliau kasih nama Muwatta, hampir mayoritas orang-orang yang dianggap ulama di zaman beliau juga ikut-ikutan tulis buku sama dikasih nama Muwatta. Sampai murid-muridnya Imam Malik mengatakan, wahai Imam, orang-orang yang sederajat dengan anda, maksudnya kalangan para ulama, berlumba-lumba juga nulis buku karena anda tulis buku. Dan dikasih nama Muwatta juga. Jawaban Imam Malik satu kalimat. Beliau mengatakan, maka lillahi fahuwa baq. Semua yang karena Allah pasti kekal. Subhanallah, sampai hari ini semua Muwatta yang lain hilang, cuma Muwatta beliau yang tertinggal. Dan menjadi rujukan umat Islam. Jadi keikhlasan itu akan membawa pada hasil. Ya. Apalagi beliau adalah seorang praktisi. Kita akan masuk ke bab baru, bab 25, bab perintah menunaikan amanah. Jadi tadi itu tentang amar ma'ruf, sebuah hadis saja rupanya yang diangkat oleh Imam Nawawi. Tapi kita ambil pelajaran dulu dari hadis itu ya. Oh ya, saya belum bedah hadis ini ya. Potongan pertama hadis, seorang laki-laki didatangkan pada hari kiamat, dia dilemparkan ke dalam neraka, maka keluarlah usus perutnya. Ini menggambarkan tentang siksaan yang akan ditimpahkan kepada orang yang akan disebutkan nanti, ya, sebab daripada perbuatannya. Lalu dia berputar mengelilinginya, nyanya kembali kepada usus dia sendiri. Jadi dia tuh ususnya, kemudian dia mutar-mutar. Karena di neraka orang tidak mati. Jadi walaupun anggota tubuhnya pada copot, itu nggak mati. Nggak ada kematian, mati cuma 1 kali saja. Orang masuk ke neraka itu akan menyesal abadi, orang yang masuk surga akan senang abadi. Hadits Bukhari berhubungan dengan masalah itu. Yang kata Nabi SAW, nanti akan ada penyeru dari malaikat yang berteriak dan terdengar suaranya oleh seluruh ahli surga, seluruh ahli neraka. Sambil berkata, wahai ahli surga, maka mereka semua melihat ke arah suara itu dengan penuh kecemasan. Ini ada apa nih? Jangan sampai disuruh keluar dari surga. Kemudian ahli neraka juga dipanggil, wahai penghuni neraka. Maka mereka semua menghadap ke sana, ke suara itu, dan mereka bisa melihatnya. Sementara mereka penuh kecemasan, khawatir siksanya ditambah. Maka malaikat mengatakan atau mendatangkan seekor domba, lalu mengatakan, bukankah kalian mengenal ini? Atau kalian kenal gak ini? Mereka mengatakan, iya. Lalu mereka semua serentak, ahli surga neraka mengatakan, itu adalah maut, kematian. Allah jadikan perumpamaan seperti domba. Maka disembelihlah domba tersebut. Kemudian penyeru dari malaikat mengatakan, wahai ahli surga, bahagialah selamanya karena tidak ada mati lagi mulai hari ini. Dan wahai penghuni neraka, sengsaralah kalian dan celakalah karena tidak ada kematian mulai hari ini. Orang kan kalau disiksa dan ada fase mati, maka otomatis berhenti sejenak siksaannya. Kalau orang mati biar dicungkil matanya, dipotong tangannya, maka tidak akan rasa sakit apa-apa. Tapi di neraka tidak ada kematian, maka ini sebuah siksaan yang luar biasa. Makanya dikatakan dalam hadits ini, ususnya keluar tapi nggak mati. Dia muter-muter di situ, ya, ususnya sendiri. Ini sebuah siksaan. Terus dikatakan potongan selanjutnya hadits, maka penghuni neraka mengurumuninya. Ini berarti ada interaksi antara satu sama yang lainnya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmahnya memberikan kesempatan mereka pada saat itu untuk bertanya kepada orang ini sebagai pelajaran. Walaupun sebenarnya mereka tersibukkan dengan siksaan yang Allah siapkan. Pertanyaannya jelas, wahai fulan, mengapa kamu ini? Bukankah kamu dahulu sering memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran? Berarti yang sedang jadi target sini seorang dai atau seorang alim, sibuk tiap hari ngajarin orang. Kalian harus begini, kalian harus begini, tapi dia bukan praktisi, ya. Malah dia langgar sendiri. Ya. Maka dia pun menjawab, benar, saya dulu memerintahkan yang baik, tapi saya sendiri tidak melakukannya. Dan saya melarang yang mungkar, tapi saya sendiri melakukannya. Dan ini gabungan atau penutupan hadis, gabungan penjelasan tentang potongan pertama hadis, kenapa dia disiksa. Kita akan masuk sekarang ke bab baru, bab 25, bab perintah menunaikan amanah. Dan amanah ini masuk dalamnya semua yang dititipkan, baik perkataan ataupun benda, ya. Ini saya sudah pernah kasih contoh, saya ingatkan kembali kalau ada temannya Bapak Ibu yang bilang,
saya mau cerita sama kamu, tapi jangan cerita sama orang lain ya. Dan kita bilang, ya, berarti amanah. Nggak boleh cerita sama teman, sama suami pun nggak boleh, sama istri pun nggak boleh. Kita sudah janji sama orang itu. Jangan bilang, saya mau cerita tentang fulan, tapi jangan cerita orang ya. Sama aja. Berkhianat berarti. Ya. Kalau misalnya ada orang memberikan syarat begitu dan Bapak Ibu yakin tidak bisa, bilang saya nggak bisa. Saya nggak usah dengar dari awal, saya nggak bisa. Saya takut nanti saya cerita orang. Cari orang lain aja yang kira-kira bisa menjaga itu. Ya. Makanya sahabat-sahabat Nabi, ya, itu ada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu yang terkenal sebagai orang yang menyimpan rahasia Nabi SAW. Jadi Nabi sampaikan nama-nama orang munafik. Hai Hudzaifah, si fulan munafik, si fulan munafik, disebutkan semua nama-namanya. Hudzaifah tahu semua siapa orang munafik di Madinah. Tapi Nabi pesan, jangan kau ceritakan ke orang lain. Tidak ada satupun yang Hudzaifah ceritakan. Sampai Umar bin Khattab pun datang kepada Hudzaifah. Hai Hudzaifah, apakah Nabi hitung saya termasuk orang munafik? Karena Umar tidak tahu. Kata Hudzaifah tidak. Begitu saja. Lalu kadang-kadang pernah juga di zaman khilafahnya Umar tanya Hudzaifah, hai Hudzaifah. Jadi Umar gini, Umar itu atau para sahabat umumnya, mereka tahu ini munafik atau tidak, tunggu Hudzaifah sholati nggak? Kalau Hudzaifah sholati, oh berarti mukmin. Kalau nggak sholati berarti munafik. Karena orang munafik nggak boleh disolati. Allah SWT melarang Nabi Muhammad SAW mensolati orang munafik yang pura-pura Islam. Maka boleh disolati. Maka mereka tunggu, Hudzaifah solati enggak? Dan Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah ada di antara gubernurku yang aku tunjuk di wilayah-wilayah berkuasa ini orang munafik? Kata Hudzaifah ada. Kata Umar siapa? Dia bilang saya tidak akan memberitahukan kepadamu. Dia tidak mau bilang, gitu loh. Kena amanah Nabi tidak boleh bilang. Kasih isyarat iya. Kata Hudzaifah setelah itu Umar pun mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga dia memecat orang tersebut. Umar bin Khattab ini ketat sekali menilai orang. Dinilai sholat malamnya, dinilai sedekahnya. Kadang-kadang diam-diam Umar bin Khattab meneliti dari jauh. Kalau pasti orang itu saleh baru ditunjuk jadi pemimpin gitu. Di antara ujiannya adalah Umar tanya, saya mau nobatkan kau ke sana. Kalau dia tolak berarti bagus orang ini. Kalau langsung dia bilang iya saya mau, maka itu ditolak sama Umar. Ketat sekali. Tapi ternyata ada orang munafik yang lolos. Bagaimana Allahu a'lam? Berarti luar biasa dia tunjukkan kesolehannya gitu kan. Tetapi yang kita ingin diberatkan bagaimana Hudzaifah radhiyallahu anhu menjaga amanah tersebut. Ya, amanah tersebut. Jadi dari awal tidak usah dengar kalau tidak mau kalau tidak bisa menjaga amanah itu. Ya. Maka lebih baik teman-teman sekalian. Maka saya sering ingatkan terutama ibu-ibu ini nasihat penting. Kau lagi duduk lagi tenang-tenang, minum teh, makan pisang goreng, nggak usah buka handphone cari kontak siapa nih. Terus telepon, ayo curhat aja sama saya, gitu kan. Untuk apa? Buat masalah. Dengar masalahnya orang. Apalagi ibu pakai perasaan, akhirnya temannya cerita tentang suaminya. Ibu juga emosional. Memang suamimu itu nggak benar, gini gitu. Dapat dosa lagi. Ya. Jadi nggak usah. Kau lagi tenang, waktu luang, gunakan berzikir, baca Al-Quran, dengarkan ceramah. Ya. Itu yang harus dilakukan, yang bermanfaat. Kalaupun mau bicara sama orang, bicara sesuatu yang bermanfaat. Tanya tentang pendidikan anak, melayani suami, apalah prestasi-prestasi baik. Jangan cuma tahu gosipin orang, ini bahaya. Ya. Ini bahaya sekali. Tentu ada juga laki-laki yang begitu ya, tapi sedikit sekali. Ya, ini bukan pembelaan sesama jenis saya. Tapi memang umumnya begitu. Ibu-ibu lebih tahu lah. Baik, ayat dalil yang pertama diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah surah An-Nisa ayat 58. Allah memerintahkan kita untuk menjaga amanah itu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ya, jadi kalau misalnya dititipkan, tolong sampaikan kepada fulan. Kita mengatakan iya ya sudah. Atau kita bawakan barang orang lain, kita sampaikan iya. Ya. Dari yang kedua surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung.
tapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Di situ ada putut nomor 202. Amanah adalah semua urusan yang dipercayakan kepada seseorang berupa perintah dan larangan, perkara agama dan juga dunia. Jadi ternyata sebelum Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah agar kita menjadi khalifah di muka bumi dan memakmurkan bumi ini, menerapkan hukum-hukum Allah, meninggalkan larangannya, itu Allah sudah tawarkan ke makhluknya yang lain. Gunung-gunung yang jauh lebih kekar daripada kita. Ya, di sini dikatakan bahkan langit. Ya. Itu semuanya sudah ditawarkan bumi. Mereka semua menolak karena takut tidak bisa melaksanakan dan Allah hukum. Tapi manusia diberikan beban itu dan mereka menerimanya. Oleh karena itu harus dijaga baik-baik teman-teman, karena semua ada pertanggungjawabannya. Hadis pertama dalam bab kita adalah hadis nomor 204 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiki thalath, idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tanda orang munafik itu ada 3. Tandanya tidak langsung divonis munafik, kecuali kalau orang menggabungkan ketiganya langsung. Tiga-tiganya ada pada dia sifat buruk ini, berarti dianggap dia munafik, tulen. Tapi kalau salah satunya saja berarti dia punya ciri sifat munafikan pada dirinya. Kata Nabi SAW, apabila ia berkata, dia berdusta. Apabila berjanji, dia menyalahi. Dan apabila diberi amanah, dia berkhianat. Jadi saksi bahasan kita adalah potongan terakhir hadis, apabila diberi amanah, dia berkhianat. Di sini kita perlu rincikan hadis ini tentang 3 sifat orang munafik. Apabila dia berkata dia berdusta, ini tentu jauh dari sifat orang-orang beriman. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukannya, dan kalau sudah melakukan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan mengulanginya, ya. Itu juga dengan apabila berjanji dia menyalahinya. Lebih baik jangan berjanji. Termasuk kalau diundang ya oleh teman, oleh kerabat, kita nggak bisa bilang nggak bisa. Jangan pakai basa-basi, jangan kena nggak enak. Dari awal, saya pernah ajarkan itu teman-teman sekalian, usahakan kita menjadi seorang mukmin yang semuanya jelas, yang kelihatan depan mata itulah kita. Bisa, nggak bisa. Suka ya suka, nggak suka ya nggak suka, selesai. Tidak boleh sama sekali kita melanggar itu. Ya. Kemudian apabila dia diberi amanah dia berkhianat, ini ciri orang munafik, berarti orang-orang beriman akan bertolak belakang dengan itu. Kalau diberikan amanah maka dia menjaga, dan sudah berikan contoh-contoh tadi di awal bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim menjaga amanah itu. Dan dalam riwayat lain ada tambahannya wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Meskipun dia berpuasa, dia sholat dan mengaku dirinya sebagai seorang muslim, tetap dianggap dia punya ciri kemunafikan. Ya. Dan memang ini butuh training teman-teman sekalian, butuh training kejiwaan. Untuk supaya tidak bohong, meninggalkan karena Allah, supaya tidak menyalahi janji. Kalau sudah janji ia ditepati, gitu kan. Dan juga kalau dia diberikan amanah dia menjaganya. Maka ini butuh training jiwa kita dan jadikan ini sebagai program hidup untuk memanen pahala. Nah ini akan ada pahalanya sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjauhkan diri kita dari sifat kemunafikan. Dan orang munafik ini lebih berat siksanya dari orang kafir di neraka, ya. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di dasarnya neraka. Karena sebagian ulama maksudnya tempat yang paling menyakitkan dalam neraka itulah tempatnya orang-orang munafik. Hadis yang kedua nomor 205 dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, haddatsana Rasulullah SAW haditsaini qad ra'aitu ahaduhuma wa ana antadhiru al-akhar. Haddatsana anna al-amanata nazalat fi jadri atau fi jadri qulubil rijal, fi jadri qulubil rijal, thumma nazala al-Qur'anu fa'alimu min al-Qur'an wa 'alimu min as-sunnah, thumma haddatsana an raf'il amanati faqala yanamu ar-rajulu an-nawmata fatuqbadu al-amanatu min qalbihi fayadhallu atharuha mithlal waqti thumma yanamu an-nawmata fatuqbadul amanatu min qalbi fayadhallu atharuha mithlu atharil majli kajamri dahrajtahu ala rijlik
فنفت فتراه متبرا وليس فيه شيء ثم أخذ خصاة فتحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يعدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما لا يردن علي دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردن علي ساعه وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. Rasulullah SAW menyampaikan dua buah hadis, kata beliau kepada kami. Saya telah melihat salah satu dari keduanya dan sekarang saya sedang menunggu yang satunya lagi. Ini kata Hudzaifah bin Yaman, tadi sahabat yang saya berikan ceritanya tentang beliau sangat menjaga rahasia Nabi SAW. Beliau menyampaikan kepada kami, maksudnya Nabi SAW, bahwa amanah itu telah turun ke dalam lubuk hati manusia. Dasarnya ada dalam hati manusia. Kemudian turunlah Al-Quran, maka mereka mengetahui dari Al-Quran dan mengetahui dari As-Sunnah. Artinya ternyata ini perintah agama. Kemudian beliau menceritakan tentang terangkatnya amanah. Beliau bersabda, seorang laki-laki tidur lalu amanah dicabut dari hatinya, maka sisanya hanya tinggal sebesar noda hitam yang kecil. Kemudian dia tidur lagi, lalu amanah dicabut lagi dari hatinya, tetapi sisanya masih ada seperti bekas kapalan, seperti bara api yang kamu jatuhkan pada kakimu, maka kulitnya mengeras, lalu kamu lihat ia bengkak, padahal di dalamnya tidak ada apa-apanya. Kemudian Nabi SAW mencontohkan dengan mengambil batu kerikil lalu menjatuhkan pada kakinya. Pada hari atau pada pagi harinya seperti biasa orang melakukan jual beli, tetapi hampir tidak ada seorang pun yang menunaikan amanah, hingga dikatakan sesungguhnya di Bani Fulan, Bani itu maksudnya suku, ada seorang laki-laki yang terpercaya, hingga dikatakan alangkah sabarnya dia, alangkah cerdiknya dia, alangkah pandainya dia. Padahal dalam hati orang itu tidak terdapat iman meskipun hanya seberat biji sawi. Sungguh aku telah mengalami satu masa di mana aku tidak peduli siapakah di antara kalian yang aku baiat. Jika dia seorang muslim maka agamanya akan mengembalikannya kepadanya atau kepadaku. Agamanya akan mengembalikannya kepadaku. Jika dia Nasrani atau Yahudi, maka walinya yang akan mengembalikannya kepadaku. Adapun hari ini maka aku tidak membaiat seseorang dari kalian kecuali fulan dan fulan. Hadis yang cukup panjang ini adalah penyampaian seorang sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Kita akan bedah hadis ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya. Potongan pertama hadis adalah Rasulullah SAW menyampaikan dua hadis kepada kami. Saya melihat salah satu dari keduanya dan sekarang saya sedang menunggu yang satu lagi. Di sini kita ambil pelajaran, bisa dikasih angka 1 seperti biasa. Pelajaran yang diambil adalah bukan berarti Hudzaifah bin Yaman hanya mendengarkan dua buah hadis, tetapi ada dua buah hadis yang beliau anggap ini butuh pembuktian lebih jauh. Dan beliau mengatakan makna kalimatnya tadi yang setelah itu, dan aku sudah melihat yang satunya, tetapi aku belum melihat atau aku sedang menunggu yang satunya lagi. Ini maknanya adalah bukan dua buah hadis saja yang beliau pelajari sekali lagi, tetapi mempelajari banyak. Tapi dua buah hadis ini beliau anggap, beliau ingin pembuktian lebih jauh untuk lebih menenangkan hatinya supaya bisa lebih meyakini hadis Nabi SAW. Walaupun beliau sudah yakin. Ya. Di sini Hudzaifah bin Yaman yakin dengan hadis Nabi SAW, tapi beliau mengatakan dua buah hadis ini unik sekali. Karena memang Nabi pastikan akan terjadi. Maka dia ingin membuktikan dan dia mengatakan potongan hadisnya, aku telah menyaksikan yang satunya dan sekarang aku menunggu yang kedua. Beliau sampaikanlah yang dimaksudkan dengan yang sudah beliau dapat adalah ini potongan kedua hadis. Beliau menyampaikan kepada kami bahwa amanah itu telah turun ke dalam lubuk hati manusia. Kemudian turunlah Al-Quran.
maka mereka mengetahui dari Al-Quran dan mengetahui dari As-Sunnah. Inilah yang dimaksudkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ini yang aku sudah saksikan. Karena beliau menyaksikan para sahabat Nabi pada saat beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan hati mereka dipenuhi dengan Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi SAW, mereka sangat amanah. Ya, mereka sangat amanah. Bahkan di zaman Nabi SAW dan di zaman sampai zaman Umar bin Khattab, zaman para sahabat masih hidup, itu amanah tersebar di mana-mana. Di antara riwayat menyikisahkan masalah itu adalah di zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, beliau pernah lewat di sebuah padang pasir lalu menemui seorang penggembala domba. Orang ini orang Badui, bukan seorang sahabat Nabi. Bahkan orang itu tidak tahu kalau ini Umar bin Khattab. Maka Umar ingin menguji keimanannya, mau tahu sampai ke sini enggak ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka beliau pun berkata, wahai penggembala, kami seorang musafir, kami beberapa ada 2 orang kalau salah jarang waktu itu, kami musafir dan kami kehabisan bekal. Bisa enggak kamu berikan kepada kami atau kamu jual kepada kami dombamu ini 1 ekor? Maka tiba-tiba Umar bin Khattab kaget karena orang itu mengatakan, ini bukan dombaku, cuma dititipkan saja. Cuma dititipkan saja. Maka Umar ingin menguji lebih jauh sambil mengatakan, bilang saja sama majikanmu, kalau salah satu domba itu dicuri oleh serigala, korban serigala, dia pasti percaya. Jual kepada kami, kau bisa ambil uangnya. Maka tiba-tiba orang itu menangis dengan keras, terisak-isak sambil mengatakan, kalau begitu di mana Allah? Ya Allah akan mengawasi kita. Sambil menangis ketakutan karena disuruh berkhianat gitu. Jadi Umar pun akhirnya ikut menangis dengan salah satu yang bersama beliau sambil bersyukur kepada Allah. Ternyata ajaran Nabi SAW tentang amanah ini sampai ke lubuk hati orang pada saat itu. Ya, dan mereka menjaga sekali itu. Dan ini terjadi di seluruh kalangan sahabat umumnya. Ya, umumnya. Kita tidak bicara orang-orang munafik. Tapi umumnya sahabat Nabi, ridwanullahi alaihim, memang mereka sangat amanah itu. Pada saat Nabi SAW juga sudah meninggal, selalu mereka membahasakan, aku telah mendengar dari kekasihku Rasulullah SAW, aku telah melihat begini dan begitu, untuk menyampaikan amanah itu kepada umat. Ya. Kemudian beliau menceritakan tentang terangkatnya amanah, dan ini yang dimaksud dengan potongan yang belum disaksikan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, seorang laki-laki tidur lalu amanah dicabut dari hatinya, maka sisanya hanya tinggal sebesar noda hitam yang kecil. Kemudian dia tidur lagi, lalu amanah dicabut lagi dari hatinya, tapi sisanya masih ada seperti bekas kapalan, seperti bara api yang kamu jatuhkan pada kakimu. Maka kulit yang kena bara api itu mengeras. Ya, kalau seandainya ada bara api jatuh, arang misalnya, jatuh ke telapak kaki kita, walaupun cuma beberapa detik, maka kulit yang kena bara api itu mengepal, mengeras, ya. Dan juga dikatakan selain mengepal, ia menjadi bengkak. Padahal di dalamnya tidak ada apa-apa. Cuma bengkak tiba-tiba dari depan, gitu kan. Ini yang diberikan gambaran oleh Nabi SAW. Maksudnya adalah amanah itu cuma tinggal jadi kemasan saja. Cuma jadi kemasan, kayak penampilannya orang saja. Karena yang dikasih isyarat tadi, kulit mengepal karena kena bara api, itu cuma bagian luar saja. Sementara di dalamnya tidak ada apa-apa. Maksudnya dalam hatinya tidak ada apa-apa orang ini. Tidak ada amanahnya, ya. Tidak ada keimanannya. Itu yang dimaksudkan di sini. Dan Hudzaifah bin Yaman, Allahu a'lam, beliau maksudkan satu yang sedang beliau tunggu adalah pengangkatan amanah ini. Pengangkatan amanah ini. Salah satu ciri yang ulama mengatakan kayak di zaman kita sekarang, amanah ini terangkat dari hati manusia. Dan ini bukan spontanitas Allah angkat begitu, karena memang dasarnya mereka tidak mau amanah. Contoh, saya sudah sering dengar ya, beberapa teman-teman kita, ikhwah-ikhwah kita, melapor pada saya mengatakan, Ustaz, di kantor ini seringkali saya diajak ikut-ikutan untuk melakukan satu tanda tangan misalnya, atau satu transaksi. Saya tahu itu tidak benar, tapi kalau saya tidak ikut, saya dimusuhi oleh semua. Pernah dengar gak itu? Nah, atau tiba-tiba saya dapat duit dikasih. Dari mana? Gak tahu. Saya tanya, mereka gak mau ceritakan. Sudahlah, ambil aja, gak usah sok alim. Dan itu seperti merata. Gitu kan? Berapa banyak ini? Ini pengkhianatan terhadap amanah. Termasuk juga misalnya lembaga-lembaga yang mengurus sesuatu, surat-surat. Kita seperti di Indonesia sudah tidak asing lagi. Oh, kalau gak bayar gak bisa jalan.
Padahal amanah dia pada saat menjadi pegawai, dia tidak boleh berkhianat. Tidak boleh berkhianat. Dia harus bantu masyarakat, begini dan begitu syaratnya. Ditandatanganin akadnya, harusnya dijalankan. Tidak boleh sama sekali dia menerima apapun, gitu kan. Bahkan teman-teman sekalian, ada bab khusus dalam buku-buku hadis tentang larangan memberikan hadiah kepada pegawai. Disilakan dengan hadiah ummal. Jadi sebenarnya kalau ada sesuatu yang didapatkan oleh seorang pegawai, maka dia harus laporkan kepada pemilik perusahaan. Ini saya tadi waktu beli di toko itu dapat diskon sekian persen. Ini dapat topi, dapat pulpen, dapat payung. Ini punya, ini yang dikasih. Kalau pemilik perusahaan menghalalkan, ya udah halal buat kamu. Jadi halal. Kalau enggak boleh. Makanya bagus sekali sebenarnya itu. Beberapa saya lihat tukang parkir yang resmi biasanya ada tulis di belakang besar-besar no tipping ya. Tapi sayangnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja supaya lebih ngerti. Itu mungkin belum dimengerti gitu ya. Ternyata seringnya kita memberikan uang ini, walaupun niat kita sedekah, bisa merusak akad kerja dia di kantor. Sebab dilarangnya itu sebenarnya ya. Itu ada larangan secara khusus. Teman-teman bisa tulis di Google, baca artikel banyak sekali tentang larangan memberikan hadiah kepada para pegawai kecuali dia transparan. Saya misalnya di kantor, saya bilang sama teman-teman, mungkin di sini juga ada beberapa teman-teman yang datang. Setiap divisi yang ada, saya bilang apapun yang kalian antum dikasih, sampaikan. Saya buat grupnya. Jadi ada grup WA khusus untuk travel ada, khusus untuk yayasan ada. Jadi teman-teman ini semua berikan, Ustaz ini ada jemaah yang titipin kue. Ya. Saya selalu bilang, kalau ada buku titip, sampaikan ke saya. Kalau saya halalkan, sebagai pemilik jadi halal kan? Dan dibagi rata. Bagi semua teman-teman, dibagi. Maka dengan cara itu jadi halal. Tapi kalau mereka main ambil saja, nggak boleh. Walaupun niat kita baik. Kenapa? Karena ternyata bisa merusak akad dia. Dan dia khianat terhadap akad nanti. Sekali kita buka pintu sogo ini, atau memberikan sesuatu, maka akan membuat dia tidak akan melayani orang yang tidak bayar. Itu akan jadi penyakit pasti. Awalnya sederhana, lama-lama jadi sesuatu yang besar. Itu yang terjadi. Ini semua hanya karena supaya tidak berkhianat. Akadnya jelas. Ini berbahaya nih ya. Berbahaya sekali. Saya di toko, walaupun toko kami kecil, saya sempat amanahkan. Saya mengatakan kepada teman-teman situ, kalau ada sesuatu yang mau dikonsumsi di sini, kacang-kacangan, kismis mau dimakan, bilang, saya akan kasih. Atau untuk pegawai akan ada diskon khusus misalnya. Jangan ambil tanpa izin, karena jadi tidak halal, gitu kan? Ya, itu berbahaya buat mereka. Makanya Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau pernah ditawarkan sebuah transaksi, kalau tidak salah keuntungannya 40.000 dirham. Besar sekali keuntungannya. Muhammad bin Sirin punya satu toko di pasar di Irak. Itu kalau dia beli, orang satu pasar beli semua. Dianggap kayak kalau kita MUI ngeluarin fatwa gitu. Kalau sudah keluarin fatwa itu dianggap ini. Kalau dia sudah beli berarti halal gitu. Makanya dia jeli. Ada rupanya orang bawa keju, tawarkan kepada Muhammad bin Sirin. Ini keju nih. Muhammad bin Sirin mau nggak? Modal saya sekian, saya jual kepada Anda sekian. Jadi untungnya orang itu jelas, saya untung sekian. Kemudian Anda bisa jual di pasar dengan harga sekian, karena memang harga pasarnya sekian. Artinya keuntungannya sangat besar. Dia tinggal beli. Orang-orang pasar pun tahu Muhammad bin Sirin akan jual dengan harga pasar, dan mereka mau beli. Coba kalau kita di posisi beliau, kita akan beli saja kan. Tapi Muhammad bin Sirin tanya satu kalimat, ini kejumu halal nggak? Kata orang itu, keju, wahai Muhammad bin Sirin, susu dikeringkan, campur garam, diaduk, dibiarin membeku, jadi keju. Apanya jadi masalah? Kata dia tidak. Keju ini kau bawa dari wilayah non muslim. Bisa saja mereka campur dengan lemak-lemak hewan yang haram. Kalau kau jamin buat saya, kau berani tanggung jawab depan Allah hari kiamat, saya beli semua nih. Orang itu takut dengan kalimat itu. Dia bilang, enggak, saya enggak berani jamin. Kata Muhammad bin Sirin, saya tinggalkan, kalau enggak ada transaksi. Silakan jual sama orang lain, silakan. Sudah, orang satu pasar jadi bicara. Muhammad bin Sirin meninggalkan keuntungan 40.000 dirham. Hanya karena syubhat. Ragu-ragu nih, halal enggak tinggalnya sama dia. Begitu mereka hati-hatinya gitu ya. Ringkas cerita, besok
Rupanya ada satu orang datang transaksi di toko Muhammad bin Sirin. Belanja barang 2 dirham saja. 2 dirham. Kecil sekali, murah gitu. Tapi orang ini rupanya karena asyik ngobrol, dia lupa kalau dia belum bayar. Dia tiba-tiba mau keluar dari toko. Kata Muhammad bin Sirin, sebentar saudaraku. Itu barang yang kau ambil belum dibayar. Bisa saya Muhammad bin Sirin sedekah, tapi ada maksudnya nih. Itu barang, orang itu bilang saya sudah bayar. Rupanya dia yakin dia sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, demi Allah kau belum bayar. Yang pertama dia bilang gini, enggak kau belum bayar. Orang itu bilang, demi Allah saya sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, demi Allah kau belum bayar. Nah karena cekcok seperti ini, orang-orang pasar pada datang. Ada apa nih? Akhirnya Muhammad bin Sirin bilang, orang ini ambil barang 2 dirham belum bayar. Maka saya ingatkan dia supaya dia bayar. Dia sumpah atas Allah sudah bayar, saya juga sumpah belum bayar. Gitu kan? Maka kata Muhammad bin Sirin pada orang tersebut, bayar 2 dirham atau kau keluar, tidak usah bawa barang itu. Orang itu malu, dia bayar, dia keluar. Orang-orang pasar pada nanya, wahai Muhammad bin Sirin, jelaskan kepada kami, kemarin anda menolak 40.000 dirham, syubhat, jelas besar. Sekarang anda sumpah pertahankan 2 dirham. Apa jawabannya dia? Ini bukan orang beriman, bukan masalah keuntungan. Apa yang beliau bilang? Iya, saya akan bersumpah atas nama Allah. Karena saya tahu dia belum bayar. Kalau dia keluar dari toko ini, dia makan itu, maka jadi penyebab dia masuk neraka. Saya bersumpah untuk membela dia justru. Seperti itu mereka menjaga hal-hal seperti, dan tidak mau juga menjerumuskan orang lain pada pengkhianatan. Jangan justru kita sengaja buat pengkhianatan itu. Ya. Kalau seandainya Bapak Ibu transaksi sesuatu atau ada urusan yang penting harus diselesaikan, baik lembaga pemerintahan atau swasta, kita sudah ikutin prosedurnya. Ini loh prosedurnya begini. Oke, sudah selesai. Ternyata dipersulit dan kita punya hak untuk memiliki itu. Misalnya SIM, KTP, apalah, akte lahir. Kita tahu itu hak kita. Kalau tidak kita dihukum oleh pemerintah kita gitu kan. Lalu disengaja ditahan, kita tidak akan bisa kecuali bayar. Pada saat sudah mentok kita bayar. Itu bukan sogokan, karena kita punya hak. Yang termasuk dalam sogokan yang dilarang adalah kita bayar dari awal. Belum ada upaya apa-apa, sudah langsung main bayar saja. Akhirnya terjadilah pengkhianatan dari para pegawai-pegawai tersebut. Khianat amanah nih. Dia tidak boleh kan begitu. Tapi kita yang melatih dia untuk itu. Makanya teman-teman sebagai seorang muslim harus bisa kita ubah ini. Ya. Harus kita bisa mengubah dan memulai dari diri kita sendiri. Ya. Hati-hati teman-teman sekalian, dalam Islam hal yang sepele pun itu sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Pernah ada Nabi bertamu ke rumah seorang sahabat. Rupanya suami istri lagi duduk ngobrol. Mereka punya anak kecil. Anak kecil ini mau jalan keluar. Ibunya bilang, nak ini nak. Sambil genggam tangannya gini. Maksudnya mau kasih sesuatu. Kata Nabi SAW, langsung Nabi tanggapi. Kalau di tanganmu tidak ada sesuatu yang sudah kau maksudkan ingin berikan kepada dia. Kebetulan ibu itu waktu itu mau kasih kurma. Maksudnya anaknya supaya nggak keluar dari rumah. Maka kau dicatat sebagai seorang pendusta. Gitu aja nggak boleh. Hati-hati ibu-ibu. Jangan ke belakang rumah karena ada momok. Mana momok? Bohong itu. Nggak boleh takut-takutin anak-anak. Nah, apalah segala macam ini nggak boleh ajarannya. Hati-hati. Ini juga diambil daripada hadits Bukhari, pernah kita bahas tentang salah satu sahabat Nabi yang pernah Nabi SAW tugaskan untuk mengumpulkan zakat. Begitu dia kumpulin zakat, rupanya karena orang tahu dia pegawainya Nabi, orang pada kasih dia duit. Kasih dia duit. Begitu dia pulang ke Madinah, dia sampaikan. Dia bilang, ini adalah zakat yang saya disuruh kumpul, ini hadiah yang dikasih ke saya. Dia bilang begitu. Dia nggak langsung ambil ya. Dia masih sampaikan, ini yang zakat dan ini yang punya saya. Lalu Nabi SAW langsung naik atas mimbar mengatakan, kenapa ada orang yang kami tugaskan untuk mengumpulkan zakat, lalu dia bilang ini zakat kalian, ini adalah hak saya. Coba dia duduk di rumahnya tanpa tugas, dapat nggak itu? Maksudnya kalau dia memang dasarnya rezekinya itu, maka otomatis dia biar tidak tugas kumpulin zakat, dia akan dapat pasti. Tapi kan dia dapat gara-gara dia bertugas. Di sini nggak boleh. Ya ini nggak boleh. Ya. Ini teman-teman yang kerja di kantor, disiapin pulpen banyak di kantor untuk dipakai di kantor. Bukan dibawa pulang bagi-bagi ponakan. Ini banyak di kantor, memang banyak, bukan untuk dibagi-bagi. Jangan ambil teman-teman sekalian, kertas, print, jangan dibawa pulang. Ini pernah soalnya saya dengar kasusnya itu ya. Bawa kertas banyak dari kantor. Kenapa? Oh banyak di kantor. Memang banyak tapi bukan untuk dibagi-bagi.
akad kita itu untuk dipakai di situ. Nggak boleh, gitu kan. Saya pernah punya seorang guru di Madinah, hafizahullah. Beliau pakai 2 pulpen, 1 pulpen. Saya tanya, kenapa Syekh 2 pulpen? Dia bilang 1 pulpen ini saya pakai untuk kegiatan kantor. Karena memang dikasih pulpen ini untuk tanda tangan kantor. Yang satu saya beli untuk kebutuhan saya pribadi. Pulpen kantor dia nggak mau pakai tanda tangan buat kebutuhan dia pribadi. Karena dia tahu itu amanahnya harus dijaga. Begitu pekahnya orang-orang menjaga. Jadi jangan anggap remeh ini teman-teman sekalian. Jangan selalu dianggap remeh. Ingat, pelanggaran besar terjadi setelah pelanggaran kecil dianggap remeh. Ya. Kapan kita sudah mulai sesuatu yang kecil, maka akan jadi besar nantinya. Itu potongan yang kedua di sini. Dan Nabi SAW memberikan contoh dengan mengambil sebuah batu kerikil kecil, lalu menjatuhkan pada kaki beliau. Jadi seperti digambarkan bara api yang jatuh itu ya. Pada pagi hari seperti biasa orang-orang melakukan jual beli, tapi hampir tidak ada seorang pun yang menunaikan amanah, hingga dikatakan sesungguhnya di Bani Fulan ada seorang laki-laki yang terpercaya. Ini potongan selanjutnya dari hadis. Hingga dikatakan alangkah sabarnya dia, alangkah cerdiknya dia, alangkah pandainya dia. Ini sekarang nggak ada di zaman kita kan. Sekarang kalau ada pegawai nggak mau terima sogokan, nggak mau ikut-ikutan tanda tangan palsu. Paling teman-teman yang bilang, sabar juga orang ini ya. Dianggap dia aneh orang ini. Kok dia sendiri berbeda? Ini zaman kita sudah ada. Makanya Hudzaifah bin Yaman tidak mendapatkan ini di zaman beliau. Beliau bilang, ini yang belum saya lihat. Saya lagi nunggu. Tapi sampai meninggal beliau tidak melihat itu. Ternyata terjadi di zaman kita. Bahkan ini merata ini. Ya. Hampir semuanya merata. Seakan-akan itu pendapatan yang halal. Wa na'udzubillah. Ini pendapatan haram teman-teman sekalian. Ingat, dalam mengejar kebutuhan kita, yang kita butuhkan kualitas, bukan kuantitasnya. Kalau kita jaga kualitas, maka kuantitas walaupun sedikit akan lebih bermanfaat. Kalau kita cari kuantitasnya tanpa memikirkan kualitas, halal atau tidak, maka itu hanya akan menambah sumber masalah buat kita. Penyakit yang tidak bisa sembuh, permasalahan rumah tangga, tidak bisa punya keturunan, dan 1000 macam alasan yang bisa datang kepada dia sebagai cobaan. Jadi akhirnya orang-orang akan mengatakan bagi orang yang menjaga amanah di satu zaman nanti adalah cerdik sekali orang ini. Sabar sekali dia. Alangkah pandainya dia. Padahal dalam hati orang itu tidak terdapat iman meskipun sebesar biji sawi. Maksudnya adalah orang yang menjaga amanah itu. Sebenarnya orang kalau punya keimanan akan lebih kental menjaga amanah ya. Tetapi di sini akan datang satu zaman nanti kata Nabi SAW. Saking jarangnya amanah itu. Sampai kalau ada orang menjaga amanah walaupun dia bukan orang beriman, ya, atau tidak ada iman dalam hatinya, maka tetap saja ya, dia dianggap memiliki sebuah prestasi. Ya. Makanya di sini penutupnya Hudzaifah mengatakan, sungguh aku telah mengalami satu masa di mana aku tidak peduli siapakah di antara kalian yang aku baiat. Jika dia seorang Muslim, maka agamanya akan mengembalikannya kepadaku. Dan jika dia Nasrani atau Yahudi, maka walinya yang akan mengembalikannya kepadaku. Adapun hari ini maka aku tidak membaiat seseorang dari kalian kecuali fulan dan fulan. Makna kalimat ini adalah aku akan peduli memilih seseorang sebagai orang yang layak dipilih kalau dia punya amanah. Ya, aku tidak peduli lagi gitu. Kata beliau, kalau ini Muslim dan dia kembali kepada agamanya, dia jalankan amanah, maka saya akan pilih. Yahudi Nasrani pun maka akan terpilih. Tetapi dengan syarat kalau dia orangnya amanah. Ini di wilayah-wilayah non-Muslim juga ya. Tapi yang dimaksudkan Hudzaifah radhiyallahu anhu adalah bagaimana saya ya akan mendahulukan amanah itu untuk memilih seseorang sebagai pemimpin. Hadis selanjutnya, hadis nomor 206. Masih dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dan ditambah juga dengan sahabat Nabi yang lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu, keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nas, fayakumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannah." فيأتون آدم عليه السلام فيقول يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله قال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى فيقولون لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحي فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم
fayakumu fayu'dhanu lahu wa tursalul amanatu warrahimu fayakumani jambatai as-sirat yaminan wa shimala fayamurru awwalukum kalbarq qultu bi abi wa ummi ayyu shay'in kamarril barq qala alam taraw kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati 'ain thumma kamarrir rihi thumma kamarrit tayri wa ashadd rijali tajri bihim a'maluhum wa nabiyuhum qa'imun 'ala as-sirati fa yaqul rabbi sallim sallim hatta ta'jiza a'malul ibad hatta taji'a ar-rajulu la yastati'u as-sayra illa zahfa wa fi hafatay as-sirati kalalibu mu'allakatun ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi famakdushun najin wa mukardasun finnar walladhi nafsu bi Abi Hurairah biyadi inna qa'ra jahannama la sab'una kharifa. Allah yang maha tinggi dan maha berkah, Allah yang maha berkah dan maha tinggi tabaraka wa ta'ala akan mengumpulkan semua manusia. Maksudnya adalah setelah dibangkitkan dari kubur. Ada footnote nomor 204 di bawah, setelah dibangkitkan dari kubur atau di padang mahsyar. Maka orang-orang mukmin berdiri hingga surga didekatkan kepada mereka. Mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam lalu berkata, wahai bapak kami, mohonlah agar surga dibukakan untuk kami. Beliau menjawab, bukankah kalian dikeluarkan dari surga karena kesalahan bapak kalian ini? Aku bukanlah orang yang berhak untuk itu. Pergilah kepada putraku Ibrahim, kekasih Allah. Maka mereka mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Ibrahim berkata, aku bukanlah orang yang berhak untuk itu. Aku hanya kekasih Allah dari belakang sekali. Pergilah menuju ke Musa, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Meskipun atau mereka pun mendatangi Nabi Musa, tapi Musa menjawab, aku bukanlah orang yang berhak untuk itu. Pergilah menuju Isa, kalimat Allah dan ruhnya. Ada putuan nomor 205, disebutkan demikian karena Nabi Isa diciptakan dengan perintah Allah melalui firman-Nya, kun, jadilah, dan disebut ruh Allah karena beliau bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati atau hati yang mati dengan izin Allah. Nabi Isa pun menjawab, aku bukanlah orang yang berhak untuk itu. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Beliau pun berdiri lalu diperkenankan. Kemudian dilepaskanlah amanah dan rahim. Ada footnote nomor 206. Rahim dengan ra di fathah, yaitu kerabat yang diperintahkan oleh syariat untuk dijaga hubungan kekerabatannya. Kemudian dilepaslah amanah dan rahim. Keduanya berdiri pada dua sisi as-sirat. Sirat maksudnya jembatan yang menuju ke surga ya. Ada footnote nomor 207. Yang dimaksud dengan jambatai dengan jim difathahkan, nun disukun, ba di fathah, demikian juga dengan ta, artinya adalah kedua sisinya sirat atau jembatan yang akan dilewati menuju ke surga. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri, maka kelompok pertama dari kalian melewati jembatan secepat kilat. Hudzaifah, kata beliau, saya Hudzaifah berkata, aku rela menebus anda dengan ayah dan ibuku. Seperti apakah secepat kilat itu? Maka Nabi SAW menjawab, bukankah kamu sudah melihat bagaimana kilat itu datang dan pergi hanya dalam sekejap mata? Kemudian kelompok berikutnya seperti angin yang bertiup, kemudian seperti burung yang terbang, kemudian seperti pelari yang cepat. Amal-amal mereka yang membawa mereka seperti itu. Sementara Nabi kalian berdiri di atas jembatan sambil berdoa, wahai Tuhanku selamatkanlah, selamatkanlah. Hingga amal manusia tidak mampu lagi membawa mereka. Sampai ada orang yang tidak mampu berjalan kecuali dengan merangkak. Sehingga atau sementara di tepi kanan dan kiri jembatan ada kait-kait besi. Ada footnote nomor 208 yang dimaksud dengan kalalib, jamak daripada kulub, adalah besi yang dilengkungkan dengan ujung yang runcing, biasanya untuk gantungan daging atau diletakkan di atas tungku. Di neraka jahanam, di sisi kanan dan kirinya ada kalalib ini, kait-kait besi yang bergelantungan, yang diperintahkan untuk mengambil orang-orang yang harus diambilnya. Maka ada orang yang terluka tapi selamat, dan ada juga yang tersungkur di neraka. Jadi mana tersungkur, ada footnote nomor 209, adalah mukardas dengan ra dan dal tidak bertitik atau tak bertitik, dan sin tak bertitik juga, adalah tersungkur secara beramai-ramai dan saling menindih.
Abu Hurairah berkata, demi Allah yang jiwa Abu Hurairah ada di tangannya, sesungguhnya dasar neraka jahanam itu sejauh perjalanan 70 kali musim gugur atau 70 kali musim gugur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dimaksud dengan 70 kali, ada putun nomor 210, maksudnya adalah 70 tahun. Karena musim gugur hanya terjadi sekali dalam setahun. Maka jika telah berlalu masa gugur sebanyak 70 kali, itu berarti telah lewat 70 tahun. Hadis yang panjang ini menjelaskan kepada kita juga tentang masalah ada kalimat amanah yang akan didatangkan nanti pada hari kiamat. Tapi kita bedah dulu. Potongan pertama, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengumpulkan semua manusia. Ini potongan pertama. Kalau mau ditulis angka 1 seperti biasa. Di sini adalah salah satu keyakinan, pelajarannya salah satu keyakinan Muslim di rukun iman dia yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Yang satu paket pernah saya jelaskan. Dari prosesi kematian bertemunya kita dengan malaikat maut, kemudian malaikat pembawa kain kafan dari surga, malaikat rahmah. Kalau kita beriman dan insya Allah kita termasuk ini. Kemudian ada malaikat penyiksa yang membawa kain kafan dari neraka bagi orang-orang kafir. Kemudian terjadilah prosesi pembawaan ruh ke langit lalu dikembalikan ke alam barzah. Jadilah kuburan taman dari taman surga, lubang-lubang neraka tergantung dari amal seseorang. Kemudian ada kebangkitan yang kita kenal dengan hari kiamat. Kiamat itu qiyam artinya hari kebangkitan. Ya. Juga ada dikatakan hari al-hasyr, pengumpulan. Banyak nama-nama hari kiamat ya. Maka dibangkitkanlah, kemudian ditimbanglah amal hamba-hamba. Yang amal baiknya lebih berat maka masuk surga asal dia beriman, dan amal buruknya kalau lebih berat maka masuk neraka. Lalu ada dibentangkan sirat, jembatan di atas neraka, kemudian ada surga dan ada neraka. Dan ini semua adalah satu paket, wajib diimani. Makna kalimat Nabi SAW, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengumpulkan semua manusia adalah kalian harusnya meyakini kalian semua akan dibangkitkan dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Itu makna daripada potongan ini. Lalu Nabi SAW menggambarkan apa yang akan terjadi nanti. Beliau mengatakan, maka orang-orang mukmin berdiri hingga surga didekatkan kepada mereka. Yang dimaksud sini didekatkan adalah, ada riwayat-riwayat yang menjelaskan, nanti kita kalau berdiri di mahsyar, pada saat lagi ditimbang amal, surga Allah akan datangkan, neraka juga didatangkan. Jadi kita bisa melihatnya. Surga dengan keindahannya tapi dari jauh, neraka dengan gemuruhnya tapi dari dekat. Ya, sehingga nanti orang-orang surga pun pada saat mau lolos ke sana harus lewati sirat, jembatan yang ditaruh di atas ya neraka, dibentangkan neraka, dan itu disebutkan dalam sebuah riwayat dia lebih licin lebih licin dan lebih tipis juga lebih tajam daripada pedang. Ya, ini kemarin saya sempat menyampaikan di salah satu materi. Kalau ini belum saya dapatkan hadisnya, tapi kemarin saya temukan hadisnya ini ada ya. Masalah sirat itu lebih tajam dari pedang dan lebih tipis dari rambut ya. Itu semuanya ada dijelaskan dalam riwayat Imam Muslim ya. Yang jelas itu akan ada sirat nantinya dan kita melewati itu untuk pergi ke surga ya. Dan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Qaf, ma minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melewati neraka itu. Ini berarti menggambarkan tentang Nabi SAW menggambarkan salah satu mukjizat Nabi SAW, beliau menggambarkan sesuatu yang terjadi di masa depan. Ya, tentang masalah prosesi kematian, adanya kuburan, adanya hisab, adanya surga neraka, ini adalah mukjizat. Dan kita harus yakin dengan itu. Meyakini tentang adanya hisab dan adanya hari kiamat ini akan menenteramkan jiwa seseorang. Karena seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita akan tahu kalau kita benar, akan kita temukan hasilnya di sana. Kita akan ambil hak kita. Kalau kita zalim, sehebat apapun kita mengemas di dunia, kita akan dihukum di sana. Beriman tentang adanya akhirat membuat hati tentram. Walaupun hidupnya susah, badannya cacat, dia tahu dengan beriman kepada hari kiamat, dia akan diberikan jasad baru di sana. Dan akan ada kebahagiaan, ketentraman yang akan dia dapatkan. Ya. Maka membuat seseorang itu tenang dengan kehidupan di dunia ini. Potongan ketiga, mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Ini tentu tidak berdiri sendiri. Riwayat ini ada riwayat-riwayat yang menjelaskan. Kalau kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, manusia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dan mereka akan berpeluh keringat karena matahari hanya jarak 1 mil dari mereka. Dan 1 mil ini ulama menjelaskan, ya, perawi hadis mengatakan, saya tidak tahu 1 mil itu jarak 1 mil yang sekitar 1,5 kilometer atau 1 mil itu adalah kayu celak yang biasa dipakai untuk meletakkan celak di mata seorang wanita. Biasa kalau kayu itu di dekat sudah bulu mata akan ditaruh, maka itu namanya mil juga dalam bahasa Arab. Sehingga orang tenggelam dengan peluhnya sendiri, tergantung dengan amalnya.
Jadi nanti di mahsyar itu kita akan lihat orang di sebelah-sebelah kita pada tenggelam dengan keringat mereka sendiri. Tergantung dosanya. Ada orang yang tenggelam sampai mata kaki, kata Nabi SAW. Ada yang sampai betisnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, ada yang tenggelam dengan keringat dia sendiri. Jadi kalau kita tenggelam di air biasa saja, air tawar, tetap tidak nyaman dan bisa membuat hidung kita buntu, masuk ke dalam perutnya jadi penuh dengan air. Apalagi kalau peluh, keringat yang asin dan bau gitu kan. Tapi seperti itulah siksaan yang datang nanti pada saat itu. Ada orang yang akan selamat kalau dia tidak punya dosa atau dosanya sudah dia taubat dari dosa-dosanya, ya, atau memang dosanya sangat sedikit dibandingkan amal solehnya, maka dia akan aman dari keadaan ini. Nah pada saat itu kata Nabi SAW dalam riwayat lain, manusia merasa jenuh sekali. Mereka tidak tahu lagi harus buat apa. Maka mereka akhirnya mengambil inisiatif untuk mendatangi para nabi-nabi. Nah, nabi-nabi di depan mereka semua. Kata Nabi SAW, di mahsyar nanti semua kaum berdiri di belakang nabinya. Ada nabi-nabi yang tidak membawa pengikut sama sekali dan ada yang membawa pengikut yang banyak. Jadi ada nabi-nabi sebelum kita tapi tidak disebutkan kisahnya. Itu mereka ada yang satu kaum semua Allah binasakan karena mereka tidak beriman. Jadi cuma sendiri dia datang. Ringkas cerita adalah pada saat itu mereka mendatangi Adam alaihissalam dan menganggap Nabi Adam adalah ayah. Maka mereka mengatakan, wahai Adam, engkau adalah ayah kami, engkau lah manusia pertama Allah ciptakan. Maka mintalah kepada Allah agar kami dimudahkan menuju ke surga. Surga kelihatan, tapi harus lewat neraka. Maka Nabi Adam AS menolak untuk memberikan pertolongan pada saat itu. Karena dalam riwayat lain beliau mengatakan, sungguh hari ini Allah telah murka, belum pernah murka sebelumnya sesudah ini. Dan tidak akan murka juga sesudah ini sesudah ini seperti murka ini gitu. Maka saya sudah melakukan dosa. Di antara dosa saya adalah saya dilarang memakan sebuah buah ya, di surga. Ternyata saya memakannya, maka saya dikeluarkan gara-gara itu. Dan ini perlu digarisbawahi ya. Banyak orang mengistilahkan buah yang dimakan Nabi Adam adalah buah khuldi. Sebenarnya itu bukan buah khuldi. Khuld itu diambil dari kata-katanya iblis. Iblis mengatakan ya, kepada Nabi Adam AS, syajaratul khuld. Pohon yang membuat kau kekal hai Adam. Jadi bukan buah khuldi. Nabi Adam AS lalu terpengaruh dengan iblis untuk memakan buah tersebut. Tapi tidak disebutkan jenis buahnya apa. Kalau kalimat khuld itu diambil dari potongan iblis yang mengucapkan kalimat itu kepada Adam AS. Yang jelas Nabi Adam menolak, lalu ditunjuklah kalau riwayat lain itu pergilah kepada Idris. Idris adalah Nabi yang datang langsung setelah Nabi Adam AS. Kemudian Idris menolak lalu menunjuk kepada Nabi setelahnya. Pergilah kepada Nuh kepada Syuaib, kepada Saleh. Terus Nabi-Nabi ini semua menolak dan mengucapkan kalimat yang sama. Sesungguhnya Allah telah murka, ini belum pernah murka sebelum dan sesudahnya. Dan aku cuma bisa selamatkan diriku, nafsi, nafsi. Sampai akhirnya tibalah mereka kepada Isa alaihissalam. Kata Nabi SAW, semua nabi-nabi rata-rata menyebutkan kesalahannya kecuali Isa. Lalu Isa mengatakan, pergilah kepada Muhammad, mungkin dia lebih layak untuk itu. Maka mereka pun datang kepadaku. Kata Nabi SAW dalam riwayat lain, tahukah kalian bagaimana manusia mengenalku nanti pada hari kiamat? Kata para sahabat, Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi SAW, mereka akan mendatangiku pada saat itu. Lalu mereka akan mengatakan, dan suara ini didengar di seluruh mahsyar. Hai Muhammad, engkau lah Nabi terakhir, engkau lah orang yang telah dipilih oleh Allah untuk diutus seluruh alam semesta. Seterusnya. Puji-pujian ini membuat satu mahsyar orang jadi tahu, oh ternyata ini Nabi Muhammad. Mereka belum pernah lihat sebelumnya. Maka pada saat Nabi SAW mengatakan, ana lahu, ana lahu. Saya pemiliknya, saya pemiliknya. Lalu kata Nabi SAW, aku pun sujud di bawah singgasananya Allah, di bawah arsy Allah, sujud memohon kepada Allah. Kata Nabi SAW, Allahu a'lam berapa lama saya sujud. Allah lebih tahu. Nabi cuma diberitakan akan sujud pada saat itu. Dan Allah membukakan dengan atau padaku puji-pujian yang belum pernah diajarkan kepada hamba-hambanya. Sehingga sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkatlah kepalamu, berikan syafaat, kau akan diterima syafaatmu, saya pertolonganmu. Barulah Nabi SAW berikan 2 syafaat pada saat itu. Syafaat umum untuk seluruh makhluk agar Allah datang adili. Supaya manusia keluar dari panasnya matahari tadi. Kemudian yang kedua adalah syafaat khusus untuk umat Islam, untuk kaum mukminin. Supaya mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentu potongan yang kedua dari hadis. Dari mulai mereka mendatangi Nabi Adam, lalu Nabi Adam AS menolak. Kemudian mereka datang kepada Ibrahim juga menolak. Kemudian mereka datang kepada Musa juga menolak. Kemudian datang kepada Isa juga menolak alaihi wassalam. Di sini menolaknya
Bukan karena tidak mau ibadah, tapi mereka tahu sebagaimana riwayat lain tadi, Allah murka hari itu belum pernah murka sebelum dan sesudahnya. Kemudian potongan selanjutnya adalah setelah sampai Nabi Muhammad SAW dan beliau lalu diperkenankan, maksudnya diizinkan. Potongan ketiga dari hadis, kemudian dilepaskanlah amanah dan rahim. Mana dilepaskan di sini dijelaskan adalah keduanya berdiri pada dua sisi sirat. Artinya sirat yang dibentangkan di atas neraka, ada rahim yang kita lanjut hubungan silaturahim. Siapapun yang punya kerabat sama kita, kalau kita sering jenguk kalau dia sakit, bantu kalau dia susah, datang ziarah ke rumahnya gitu loh. Kontek-kontekan kalau sekarang baik via telepon, via WA atau apalah medsos kita sekarang, IG, Facebook dan segala macam. Maka ini rahim. Kalau kita berhubungan sama rahim-rahim kita ini, rahim itu sendiri makhluk Allah. Nanti akan berdiri di dekatnya sirat dan menolong semua orang yang suka silaturahim. Begitu juga dengan amanah. Di sisi kanannya rahim, di sisi kirinya sirat adalah amanah. Amanah pun, siapapun yang amanah akan ditolong oleh amanah itu sendiri. Agar dia bisa terdorong untuk melewati sirat. Karena memang untuk melewati sirat yang bisa buat kita lewat adalah amal-amal kita. Makin banyak amal soleh Bapak Ibu kerjakan, makin sedikit dosanya, maka makin mudah dia melewatinya. Makanya datang potongan setelahnya. Manfaat daripada hadis adalah kelompok pertama yang melewati sirat adalah seperti secepat kilat. Jadi ini semoga Allah SWT jadikan kita termasuk di sini Bapak Ibu sekalian, karena melewati sirat dengan jalan yang dalam sebuah riwayat Nabi bilang Allahu a'lam berapa jauh. Neraka jahanam itu, jadi kalau ini bukan mencontohkan, tapi kalau kita ibaratkan meja ini neraka jahanam, sirat itu di atasnya. Jadi kita melihat kiri kanan kita api, ya. Dan ini seluas neraka jahanam karena harus lewati neraka. Neraka ini disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, kalau dalamnya 70 tahun. Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah mendengar suara batu yang suara seperti guntur yang besar. Lalu para sahabat kaget, kata Nabi SAW, itu suara batu yang 70 tahun lalu dilempar dari pintu utama neraka sampai hari ini baru tiba di dasarnya. Riwayat lain masih melayang belum tiba ke dasarnya. Ya, karena dalamnya. Berarti dalamnya 70 tahun, lebarnya pun seperti itu. Ya, kata sebagian ulama. Berarti sirat itu bisa sebesar itu jalan. Kan berarti lama sekali. Untuk sampai ke sana lama. Ya, perjalanan 1 kilo saja, 2 kilo saja sudah sangat lama. Kalau jalan kaki, apalagi kalau perjalanan sekian puluh tahun gitu ya. Tapi ada kelompok pertama yang Allah selamatkan secepat kilat. Makanya di sini waktu Nabi sampaikan secepat kilat, Hudzaifah bin Yaman jeli sekali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami seperti apa secepat kilat itu. Maka Nabi bilang, tidakkah kau lihat kilat? Bagaimana dia datang sekedap dan hilang juga seketika. Seperti itulah kurang lebih. Artinya perjalanan jauh pun mereka akan lewati dengan sangat cepat. Tiba-tiba sudah ada di depan surga. Dan ini kelompok pertama yang paling banyak amal solehnya. Yang paling soleh, yang paling baik, maka mereka akan seperti itu. Potongan selanjutnya adalah hadis Nabi SAW ini yang mengatakan, dan akan datang kelompok kedua, ya, yang jalan seperti angin bertiup. Maknanya adalah angin yang kencang maksudnya, ya. Bagaimana angin sangat cepat, ya, berjalan dan bertiup, maka seperti itulah kelompok yang kedua. Potongan yang ketiga adalah seperti burung yang terbang. Ya, kata sebagian ulama hadis, burung yang paling cepat tentunya, ya, yang terbang. Kemudian yang keempat adalah kemudian seperti pelari yang cepat. Ya. Lalu Nabi SAW jelaskan di sini, amal-amal mereka lah yang membawa mereka seperti itu. Ya. Jadi kalau amalnya lemah, maka dia tidak bisa jalan. Dikatakan di sini, sementara Nabi kalian berdiri di antara atau di atas jembatan sambil berdoa, wahai Rabb atau wahai Tuhan, selamatkanlah, selamatkanlah. Maksudnya Nabi Muhammad SAW nanti akan ada di atas sirat itu, kemudian memohon kepada Allah agar umatnya diselamatkan. Kata beliau, hingga amal manusia tidak mampu membawa mereka. Ya. Jadi ada orang, amal solehnya cuma bisa membawa dia setengah jalan. Nggak mampu dia jalan, tidak ada lagi amalnya. Sampai akhirnya dia merangkak. Ya. Sementara di tepi kanan dan tepi kiri ada kait-kait besi yang bergelantungan. Tadi sudah dikasih terjemahannya, ya.
yang biasa dipakai seperti kail untuk ikan, tapi agak besar, ya, untuk mengailkan daging. Ini lebih besar lagi, ya, jauh lebih besar daripada itu. Maka ini ya sangat tajam dan memang dia bolak-balik di sirat itu, ya. Sehingga orang yang memang dasarnya harus masuk neraka akan dikail sama dia, tidak bisa lolos, pasti kena dan pasti masuk. Tapi ada orang yang amalnya sudah tidak mampu lagi, cuma dia Allah catatkan sebagai ahli surga. Dia sempat sobek, kena besi itu. Sebagian ulama menjelaskan, makna ada orang yang terluka, ya, riwayat lain menjelaskan, ada yang ya, terkoyak. Itu adalah orang-orang tetapi selamat. Ada yang terluka tapi selamat. Itu ada potong hadis itu ya. Maka ada orang yang terluka tapi selamat. Ini kata sebagian ulama adalah orang-orang yang sempat ditimbang amalnya, kemudian dia mendapatkan syafaat, pertolongan. Sehingga tadinya dia harus masuk neraka, tapi karena pertolongan orang lain yang memberikan syafaat di timbangan amal, maka dia lolos. Orang seperti ini amalnya kurang, tapi pertolongan orang lain mau dia selamat. Maka orang seperti ini terkoyak, kena besi, tapi dia bisa selamat. Seperti itulah ya. Dan ada orang yang memang jatuh tersungkur. Yang sudah dijelaskan tadi, makna tersungkur di situ adalah mereka jatuh sambil menimpa satu sama yang lainnya. Jadi jatuh yang satunya nyusul, tumpuk-tumpuk, masuk semua ke dalam api neraka. Ya. Sampai di sini tentu bagian-bagian ini adalah bagian-bagian prosesi melewati sirat itu. Maka maka Abu Hurairah menjelaskan, demi Allah demi Allah yang jiwa Abu Hurairah ada di tangannya, sungguhnya dasar neraka jahanam dalamnya sejauh perjalanan 70 kali musim. Maksudnya adalah bayangkan saja, seakan-akan Abu Hurairah ingin mengatakan itu, bayangkan saja bagaimana lebarnya neraka itu, karena dalamnya saja sudah 70 tahun. Berarti lebarnya juga bisa seperti itu. Bagaimana orang sulitnya melewati sirat itu. Bagaimana orang sulitnya melewati sirat itu. Saksi bahasan kita yang titik beratkan adalah salah satu penyebab kita selamat di sirat adalah amanah. Karena amanah dan rahim tadi ada di kiri kanan sirat untuk menyelamatkan kita tentunya. Untuk menyelamatkan kita. Allahu a'lam. Baik, mungkin sampai sini saja insyaAllah, karena saya ada taklim lagi di tempat lain. Kita ketemu lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.